Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan hormat, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Wode Siti Anima Hisen, SPMP, selaku dosen pengempu mata kuliah mikrobiologi pertanian, dan terima kasih atas bimbingan arahan Ibu selama ini yang telah membuka wawasan tentang apa itu mikrobiologi pertanian, serta yang saya banggakan seluruh hadirin sekalian yang menyaksikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zahra Herunisa dengan NIM D1B123061 yang merupakan mahasiswa angkatan 2023 agroteknologi kelas A, dan pada kali ini saya sungguh senang sekali sebab dapat membuka presentasi ini yang berjudul mikroba patogen dalam budidaya tanaman kacang hijau. Dan pada umumnya kita mengetahui bahwa kacang hijau atau nama latinnya Vigna radiata L merupakan salah satu tanaman pangan penting di Indonesia yang dikenal sebagai sumber protein nabati yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan, namun produktivitasnya terancam punah akibat serangan berbagai mikroba patogen. Nah, termasuk cendawan patogen yang dapat mengurangi hasil panen secara signifikan. Dalam presentasi ini saya akan membahas jenis-jenis patogen yang menyerang kacang hijau, dampak serangan tersebut, serta metode deteksi dan identifikasi patogen. Selain itu, faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman juga akan dijelaskan, lalu diikuti dengan strategi pengendalian yang dapat diterapkan untuk meningkatkan produktivitas kacang hijau di masa depan. Oke, langsung saja kita masuk pada pendahuluan. Mungkin pendahuluannya sudah saya bahas tadi, saya sudah singgung barusan, tapi mungkin lebih lanjutnya kita jelaskan terlebih dahulu. Barangkali para hadirin telah melupakan apa yang telah saya jelaskan. Oke, di pendahuluan ini kacang hijau atau nama latinnya Vigna radiata L adalah tanaman semusim yang penting dalam pertanian, terutama di daerah tropis, karena merupakan sumber protein nabati yang kaya dan berfungsi sebagai tanaman penutup tanah yang meningkatkan kesuburan melalui fiksasi nitrogen. Dengan siklus pertumbuhan yang cepat, kacang hijau dapat dipanen dalam waktu singkat, namun produksinya sering terhambat oleh serangan penyakit dan mikroba patogen seperti jamur dan bakteri yang merusak tanaman dan mengurangi hasil panen. Oleh karena itu, pengendalian penyakit melalui praktik pertanian yang baik dan pemilihan varietas tahan penyakit sangat penting untuk memastikan keberlanjutan produksi kacang hijau. Oke, kita masuk pada slide kedua, itu ada pada jenis patogen. Patogen yang menyerang kacang hijau meliputi cendawan seperti Fusarium sp, Rhizoctonia solani. Lalu yang kedua ada pada bakteri. Di bakteri ini terdapat Ralstonia solanacearum. Lalu yang ketiga ada virus. Nah, di virus ini terdapat peanut mottle virus atau disingkat PMOV. Nah, slide ketiga kita masuk pada cendawan patogen. Di cendawan patogen itu yang pertama ada Fusarium sp, adalah jamur patogen tular tanah yang dapat bertahan lama dan menginfeksi biji kacang hijau melalui Conidia yang menyebabkan busuk kecambah, dan jamur ini juga dikenal sebagai penyebab penyakit layu pada berbagai tanaman sehingga menjadi ancaman serius bagi pertanian. Dan yang kedua ada Rhizoctonia solani, adalah jamur patogen yang menyebabkan pembusukan pada buah dan batang tanaman termasuk kacang hijau atau Vigna radiata L. Infeksi ini dapat mengakibatkan kerusakan serius seperti pembusukan akar yang mengurangi produktivitas tanaman. Selain kacang hijau,
kacang hijau atau Rhizoctania solani juga dapat menyerang sebagai tanaman lain seperti kacang tanah, jagung, kedelai, dan sorghum, menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dan menyebabkan kerugian pada jenis tanaman. Oke, pada slide selanjutnya kita masuk pada dampak serangan patogen. Nah, yang pertama itu ada serangan mikroba dapat mengakibatkan penurunan kualitas biji kacang hijau akibat serangan patogen yang dimana menyebabkan dampak serius bagi petani, termasuk kerugian ekonomi yang signifikan. Serangan patogen yang menyerang tanaman ini mengakibatkan hasil panen menurun, sehingga petani tidak hanya kehilangan pendapatan dari penjualan biji berkualitas rendah, tapi juga menghadapi biaya tanaman untuk pengendalian hama dan penyakit. Akibatnya, ketahanan ekonomi petani menjadi terancam yang berdampak pada kesejahteraan mereka dan kelangsungan usaha pertanian di daerah tersebut. Lalu selanjutnya kita masuk pada metode deteksi dan identifikasi. Nah, pada producer test merupakan teknik yang efektif untuk mengidentifikasi kecenderungan yang terdapat pada biji kacang hijau. Lalu proses ini melibatkan penanaman biji kacang hijau pada media yang sesuai, di mana cendawan yang ada akan tumbuh dan dapat dinikmati setelah periode inkubasi. Dan pengamatan dilakukan untuk mendeteksi adanya pertumbuhan jamur yang kemudian dapat diidentifikasi berdasarkan morfologi dan karakteristik spesifiknya. Metode ini penting dalam memastikan kualitas biji dan mencegah penyebaran penyakit pada tanaman. Selanjutnya, kita masuk pada faktor lingkungan yang mempengaruhi. Nah, di faktor lingkungan ini kita terdapat pada kelembapan, suhu, dan curah hujan yang memainkan memainkan peran krusial dalam perkembangan cendawan patogen yang dapat menyebabkan kerusakan pada tanaman. Nah, kondisi kelembapan yang tinggi, terutama di atas 80% bersama dengan suhu yang hangat, menciptakan lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan patogen seperti Fusarium dan Aspergillus. Nah, selain itu, curah hujan yang berlebihan dapat meningkatkan kebasahan daun, memungkinkan Conidium patogen berkecambah dan menyebar. Penyimpanan biji dalam kondisi yang tidak sesuai seperti kelembapan tinggi dapat meningkatkan risiko kontaminasi oleh cendawan patogen yang berpotensi merusak kualitas dan kuantitas hasil pertanian. Oke, kita masuk lagi pada upaya pengendalian. Nah, di upaya pengendalian ini penggunaan benih sehat dan bebas patogen serta pengelolaan lingkungan tumbuh yang optimal sangat penting dalam mencegah infeksi pada tanaman kacang hijau. Karena benih yang berkualitas tinggi tidak hanya meningkatkan peluang pertumbuhan yang baik, tapi juga mengurangi risiko penyebaran penyakit. Nah, selain itu, menjaga kondisi lingkungan seperti kelembapan, pencahayaan, dan sirkulasi udara yang tepat dapat menciptakan suasana yang mendukung pertumbuhan tanaman yang sehat dan mengurangi stres sehingga tanaman lebih tahan terhadap serangan patogen. Dengan langkah-langkah ini, petani dapat memastikan hasil panen yang maksimal dan berkualitas. Nah, kita masuk pada kesimpulan dan rekomendasi. Nah, pemahaman tentang mikropatogen sangat penting dalam meningkatkan produksi kacang hijau karena infeksi oleh patogen dapat mengurangi hasil panen dan kualitas tanaman. Dengan memahami interaksi antara mikropatogen dan tanaman, kita dapat mengembangkan strategi pengendalian yang lebih efektif seperti penggunaan benih tahan penyakit atau penerapan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Nah, rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut mencakup studi tentang pengendalian patogen melalui biopestisida serta pemulihan kacang hijau untuk meningkatkan ketahanan terhadap penyakit sehingga kualitas benih dan hasil panen dapat ditingkatkan secara signifikan. Nah, thank you. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga
akhir, saya berharap informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi penonton. Jika ada kekurangan atau hal yang kurang jelas, saya mohon maaf dan sangat menghargai masukan serta saran dari penonton. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah atau menghubungi saya untuk pertanyaan lebih lanjut. Sampai jumpa di video selanjutnya.